ini saya akan menjelaskan pengertian fotoperiodisme. Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran panjang pendeknya hari yang dapat merangsang pembungaan. Istilah fotoperiodisme digunakan untuk fenomena di mana fase perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh lamanya penyinaran yang diterima oleh tumbuhan tersebut. Berdasarkan panjang hari, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, tumbuhan hari panjang atau long day plants merupakan tumbuhan yang berbunga apabila memperoleh induksi penyinaran yang lebih dari panjang hari kritisnya, yaitu lebih dari 12 jam atau selama 14-16 jam sehari. Contohnya seperti bunga sepatu, selada, lobak, dan tembakau. Yang kedua, tumbuhan hari pendek atau short day plants merupakan tumbuhan yang berbunga apabila memperoleh induksi penyinaran yang lebih pendek dari panjang hari kritisnya, yaitu kurang dari 12 jam sehari. Contoh tumbuhan hari pendek yaitu bunga krisan, bunga anggrek, kedelai, jagung, dan bunga matahari. Yang ketiga yaitu tumbuhan hari sedang atau intermediate day plants. Tumbuhan hari sedang merupakan tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kira-kira 12 jam sehari. Contohnya yaitu kacang dan tebu. Dan yang terakhir yaitu tumbuhan hari netral atau natural day plants. Tumbuhan hari netral merupakan tumbuhan yang tidak responsif terhadap panjang hari untuk pembungaannya. Tumbuhan hari netral ini berbunga ketika mereka mencapai tahapan pematangan tertentu. Contohnya yaitu mentimun, padi, kapas, dan wortel liar. Embryogenesis. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menjelaskan bahwa embryogenesis memiliki 4 fase atau 4 tahap, yaitu zigot, morula, blastula, dan gastrula. Yang pertama yaitu zigot. Zigot adalah sel tunggal gabungan sel telur dan sel sperma, yang berarti telur dibuahi dan dapat berkembang menjadi organisme hidup. Zigot akan tumbuh dan berkembang sampai mengalami pembelahan menjadi embrio. Perkembangan zigot sampai menjadi janin meliputi periode implantasi atau 7 hari pertama, periode embrionik atau 7 minggu berikutnya, dan periode fetus atau 7 bulan berikutnya. Sel telur tunggal dilepaskan selama masa ovulasi. Ribuan sel sperma mencapai sel telur tunggal. Terjadinya reproduksi diakibatkan karena satu sel sperma yang menembus permukaan luar sel telur, dan terjadi perubahan kimiawi pada permukaan sel telur. Yang berhasil dibuahi inilah yang disebut dengan zigot. Yang kedua yaitu fase morula. Pada fase ini zigot mengalami pembelahan berkali-kali. Pembelahan zigot terjadi secara mitosis, yaitu dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Pada saat pembelahan sel, terjadi pembelahan yang tidak bersamaan. Embrio yang terdiri dari 16-64 sel inilah yang disebut dengan morula. Fase blastula. Blastula adalah embrio yang memiliki rongga dan rongga itu disebut blastocol. Proses pembentukan blastula disebut dengan blastulasi. Blastula merupakan bentuk kelanjutan dari marula yang baru mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan adanya pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastocol. Kemudian fase grastula. Fase grastula adalah tahapan stadium perkembangan zigot yang melibatkan berbagai macam gerakan morfogenetik seperti invaginasi, evaginasi, dan sebagainya.